Teori dasar fotografi yang akan pertama kali kita bahas adalah teori komposisi. Komposisi di dalam fotografi berarti adalah bagaimana kita mengatur tata letak elemen-elemen yang ada pada foto kita. Contoh, misalnya kita mau foto makanan, berarti bagaimana kita mengatur makanan itu yang terlihat di dalam frame, apakah dari makanannya, lalu mungkin ada elemen-elemen penunjang seperti misalnya sendok, garpu, dan lain sebagainya itunya. Bagaimana kita mengatur itu dan terlihat di dalam frame itu tandanya kita sedang mengatur komposisi. Untuk mengatur komposisi ada satu teori yang sudah lama sekali digunakan, yaitu rule of thirds. Rule of thirds atau bahasa Indonesianya mungkin juga disebut juga dengan aturan sepertiga. Jika kalian ingat di materi sebelumnya, ada saat kita mengatur settingan di kamera itu mengaktifkan grid yang 3x3, grid tersebut adalah alat bantu kita untuk mengatur komposisi dan dengan menggunakan rule of thirds tadi. Rule of thirds disebut juga aturan sepertiga. Sebelumnya kita sudah sempat mencoba untuk mengaktifkan grid di kamera kita. Di situ kan kita lihat bahwa grid itu adalah 3x3 di mana ada garis-garis yang membagi layar frame kita itu menjadi 3 bagian, yaitu 3 bagian horizontal dan 3 bagian vertikal. Nah, rule of thirds ini adalah bagaimana kita mengisi sepertiga atau 2/3 layar kita dengan subjek utama. Contohnya misalnya kita mau bikin foto makanan tadi, di mana kita menempatkan makanan itu apakah di sepertiga atau di 2/3. Nah, itu tandanya kita sedang menggunakan rule of thirds. Teori ini tidak hanya dipakai oleh fotografer saja, tetapi juga banyak dipakai oleh visual artist lainnya seperti pelukis misalnya. Mereka pun saat membuat karya lukis mereka juga bisa menggunakan rule of thirds. Pelukis bisa, atau mungkin videografer pun juga menggunakan teori ini. Seperti apa foto yang menggunakan rule of thirds? Sekarang kita lihat di layar mungkin ada. Di sini kalau kita lihat posisi produk utama, posisi produk itu posisinya tidak di tengah, tetapi sedikit bergeser ke kanan. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya di sini ada garis bantu, grid yang tadi kita aktifkan. Kalau kita perhatikan, posisi produk utama ini ada di perpotongan garis vertikal di sisi kanan. Jadi, dia mengisi 2/3 layar di sebelah kanan. Sedangkan 1/3 layar di sebelah kanan itu kosong. Hanya terlihat background-nya saja. Lalu, kalau kita perhatikan, ada satu foto lagi. Foto ini, kita bisa lihat ada foto orang di sini. Orangnya itu dia menghadap ke sisi kiri ya. Kenapa kok waktu mengambil foto ini saya menempatkan orangnya itu di sisi kiri, di sisi kanan, bukan di tengah? Karena saya menggunakan rule of thirds. Alasannya adalah kalau kita perhatikan, karena ini orang menghadap ke sisi kiri, jadi dibutuhkan space kosong sebagai ruang dia melihat. Itulah sebabnya foto ini terlihat enak dilihat dan estetik. Foto ini terlihat enak dan estetik karena posisi orang yang di sebelah kanan, dia menengok ke kiri, lalu ada space kosong tempat dia melihat. Kalau seandainya saya menempatkan orang itu di sisi kiri, kesannya seperti dia melihat ke dinding, jadi dilihatnya agak kurang enak. Makanya saya tempatkan dia di sebelah kanan. Teori ini kenapa bisa efektif? Sebenarnya ada alasan ilmiah di baliknya.
Kalau sebenarnya mata kita, otak itu saat kita melihat sesuatu, otak akan memerintahkan mata, pertama kali selalu perintahnya adalah, mata coba kamu lihat ke tengah. Jadi perintah pertama adalah melihat ke tengah dulu. Di saat di tengah itu tidak ada hal yang menarik, mata akan report kembali nih ke otak. Nggak ada hal yang menarik di tengah. Lalu otak akan kasih perintah lagi, oke, sekarang coba cek ke kanan dan ke kiri, ada yang menarik nggak? Nah, di saat ada jeda di situ, sepersekian detik mata melihat ke kanan dan ke kiri, itu tandanya kita yang melihat itu adalah berhenti dulu untuk mengamati ke kanan dan ke kiri. Nah, saat itu tandanya foto kita mempunyai stopping power. Itulah tadi gunanya stopping power yang sempat kita bahas di materi-materi sebelumnya. Salah satu penerapannya adalah dengan menggunakan rule of third ini. Jadi saat mata kita melihat ke kanan dan ke kiri, melihat sesuatu yang menarik, itu tandanya foto kita mempunyai stopping power. Seperti yang pernah saya bilang sebelumnya, jika di Instagram atau di sosial media kita scroll-scroll aja, kalau kita berhenti, tandanya kan foto itu mempunyai stopping power. Tetapi namanya teori ya, tidak mutlak kita harus selalu menggunakan teori ini ya. Artinya tidak berarti foto yang kalau subjek utamanya tidak ditempatkan di tengah itu nggak bagus, bukan juga. Jadi ada kalanya teori ini bisa kita abaikan karena pastinya kita banyak aja ngelihat foto-foto yang penempatan subjek utamanya itu bukan di kanan atau di kiri, tapi tetap terlihat bagus. Seperti apa foto yang seperti itu, kita akan lihat dan kita akan bahas di materi selanjutnya.